Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Usep? Pak Alhamdulillah. Bulan? Alhamdulillah baik, Baik Bu. ya, sehat alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi terhadap praktek coaching yang akan Ibu dan Bapak lakukan ya. Jadi nantinya Pak Usep sebagai coach ya, kemudian Bulan sebagai coach Coach. ya. Ya, nanti mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar ya. Amin, Iya. amin. Assalamualaikum Bu Bulan. Waalaikumsalam, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya alhamdulillah. ceria sekali nih pagi ini. Iya, alhamdulillah bisa ketemu Ibu. Jamnya kosong nih. Iya, alhamdulillah Ya, kosong. alhamdulillah ya. Bulan kan nanti mau melaksanakan praktek coaching ya. Betul, betul, Bu. Jadi sebelum praktek coaching nanti dimulai, nanti ada nanti sebelumnya nanti akan kita berdiskusi tentang rubrik penilaian terhadap percakapan coaching itu ya Bu ya. Jadi rubrik penilaian atau rubrik observasinya nanti yang akan saya amati adalah alur tirta. Oh iya, Di baik, Bu. antaranya adalah mengenai tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian juga nanti rencana aksi yang akan Bulan terapkan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Siap, ya. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan pada sesi kali ini, Bulan. Baik, Bu. Siap. Oke, Bulan, selanjutnya Bulan boleh tahu ya, atau Bulan itu kompeten kan akan melakukan praktek coaching ya. Betul. Mungkin kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Ya, baik Bu. Di praktek coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi inti 1 kehadiran penuh. Lalu yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, kira-kira 3 kompetensi itu sih yang ingin digali, terutama di yang mendengarkan aktif, terutamanya di situ. Jadi yang akan dikembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Oke. Mendengarkan aktif ya. Oke, dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik tadi, apa indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif yang diinginkan oleh Bu Bulan? Ya, hal ini berjalan dengan baik jika setelah saya mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach saya, kami mampu, terutama coach ya Bu ya, mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, jadi merasa ada yang mendengarkan, jadi merasa ada yang sefrekuensi gitu kurang lebih. Jadi itu ya ininya tujuannya gitu ya, ingin berupaya untuk agar coach itu nanti menemukan solusi. Betul. Dan juga nanti coachnya itu mungkin menemukan ide-ide baru terhadap Betul. pemecahan permasalahan. Betul, Ibu. Oke, baik. Nah, apa indikator ketercapaiannya dari Bulan bahwa coach itu ini nanti untuk menemukan solusi gitu ya? Kan tujuannya itu, Iya, ingin betul. seperti itu ya. Iya, betul. Jadi ingin coach itu menemukan solusi, kemudian juga mendapatkan ide-ide baru dalam memecahkan permasalahan tadi ya. Iya, betul. Nah, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan tadi? Ya, jika pada selesai coach itu, pada saat proses itu coach berhasil, Bu. Ya, berhasil menggali potensi dalam dirinya, lalu dia juga menemukan permasalahan. Jadi dia mau cerita, terus dia merasa ceritanya saya dengarkan. Nah, akhirnya itulah Bu goal utamanya. Oke, bagus sekali nih. Mudah-mudahan nanti coach bisa menemukan sendiri ya solusinya, kemudian juga bisa memunculkan Bu Wulan mudah-mudahan nanti melalui penggalian pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif bisa menyelesaikan permasalahan ini ya Bulan ya. Mudah-mudahan iya, Bu. Iya, oke Bulan, sudah saya catat nih dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa memunculkan ide-ide baru juga ya. Iya Bu, mudah-mudahan. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Wulan dan Pak Usep untuk mempraktekkan coaching yang akan dilaksanakan nanti. Iya, baik. Terima kasih Bu. Iya, Siap. sama-sama. Ya.
Terima kasih sudah menghubungi saya. Kira-kira ada hal apa, Pak, yang ingin disampaikan? Iya, begini Bu Wulan, sengaja saya minta kesediaan waktu ya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu mungkin di sela-sela kesibukan Bu Wulan. Cuman saya ini ingin sedikit berbagi ya. Mudah-mudahan nanti di perjalanan pembicaraan kita ada solusi gitu. Oh, Jadi iya iya. permasalahannya saya itu kan di sekolah mengajar pelajaran seni budaya Oh, iya, Pak. gitu ya. Nah, khususnya seni rupa. Nah, saya amati gitu ya, anak-anak itu atau murid-murid saya itu sepertinya kurang antusias terhadap pelajaran seni budaya itu. Apa memang minat belajarnya rendah karena memang menganggap seni budaya itu kurang penting atau gimana? Saya masih bingung nih. Jadi Bapak merasa kebingungan karena, Iya, melihat, sepertinya siswa kurang antusias ya, Pak? iya, Ya, Pak, rencana tujuan pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak merasa, buntu gitu ya, merasa kok anak-anak itu belajar seni budayanya seperti kurang berminat gitu ya, Pak, ya? iya, kurang lebih seperti itu. Makanya Mmm, mudah-mudahan ada solusi nih, apa ya kira-kira? mhm mhm. Kira-kira nih pertemuan kita hari ini nih, Pak, ukuran keberhasilannya apa ya, Pak, ya, kira-kira? Pembelajaran seni budaya ini khususnya anak tentunya akan lebih antusias, Mmm, kemudian tekun, ulet gitu ya mhm sehari-hari mhm. mereka sangat menyukai belajar seni budaya sama dengan pelajaran lainnya gitu Oh, tuh. jadi, menurut Bapak, ukurannya itu ya, jadi sama lah ya, Pak, ya, dengan pelajaran yang lainnya, jadi antusias ya, Pak, ya, Iya, jadi semangat. Nah, semangat. kira-kira, Pak, kalau dari mata pelajaran seni budaya itu, Pak, apa sih, Pak, kekuatannya supaya, yang Bapak inginkan itu bisa tercapai ya, Pak, ya? Kira-kira kekuatannya, Pak, ya? Kelebihan dari mapel seni budaya, Pak? Sebenarnya seni budaya itu seharusnya menjadi mata pelajaran yang menyenangkan gitu ya, menarik. Mereka bisa menampilkan apresiasi, kemudian berkreasi lewat karya-karya seni gitu tuh bisa. Kalau seni rupa kan bisa mereka melukis, menggambar, membuat poster gitu ya, atau bahkan membuat karya-karya desain gitu ya. Mhm. Itu tentunya adalah kegiatan yang sangat membantu mereka mengapresiasi, mengkreasikan suatu karyanya Iya, gitu ya. menarik Gitu. sekali, Pak, ya, terutama untuk desain-desain itu ya. Iya. Betul, Pak. Kira-kira selama ini hambatannya di mana ya, Pak? Eh yang saya amati gitu ya, kemungkinan gitu ya, kemungkinan eh kenapa mungkin murid-murid saya itu kurang begitu antusias terhadap pelajaran seni budaya, mungkin pembawaan saya terlalu monoton gitu ya. Makanya mungkin mereka eh, tidak atau kurang begitu tertarik dengan pelajaran seni Hmm, budaya jadi gitu. Bapak merasanya masih monoton Masih nih. Nah, kira-kira monoton. solusinya gimana nih, Pak, ya? Nah, untuk itu saya punya ide nih, mungkin gitu ya, mudah-mudahan masuk gitu ya. Nah, nanti ke depannya saya akan mencoba beberapa hal terkait untuk penyegaran pembelajaran seni budaya. Di antaranya saya akan menggunakan beberapa metode gitu ya. Oh, iya iya iya. Misalkan secara berkelompok, kemudian menggunakan PBL gitu ya. Iya iya. Bahkan saya ingin anak-anak mengenal beberapa fitur aplikasi kekinian gitu ya, memanfaatkan itu sebagai jembatan supaya mereka akan lebih tertarik dengan pelajaran seni budaya. Misalkan sekarang kan lagi tren TikTok, kemudian beberapa aplikasi desain kayak Canva, Iya iya. bahkan video gitu ya, Iya, itu sangat betul. digandrungi oleh anak-anak gitu kan, kayak YouTube. Nah, mudah-mudahan sarana itu menjadi jembatan supaya anak akan lebih dekat, lebih tertarik, termotivasi terhadap seni budaya, pelajaran seni budaya. Nah, Hmm. berikutnya saya juga ingin mencoba memanfaatkan jaringan teknologi nih. Jaringan internet kebetulan di sekolahan kami itu sudah cukup baik gitu ya. Mhm. Jadi anak-anak bisa mengakses jaringan WiFi dengan mudah. Nah, berikutnya saya ingin mengenalkan beberapa eh, mungkin aksesoris gitu ya, Mmm, mhm. ataupun atribut
berkaitan dengan budaya daerah, budaya Wah, lokal iya gitu. Nah, nantinya akan betul-betul. saya bawa ke kelas, bisa mungkin saya pakai gitu ya, ataupun saya demonstrasikan di kelas Nah, gitu. wah mantap itu Pak. Nah, dari tadi kan strategi ya Pak ya, rencananya. Nah, kira-kira yang mau diutamakan dulu tuh yang mana Pak? Itu kan tadi ada banyak ya Pak, Iya. yang akan Bapak garis bawah itu mau yang IT-nya atau mau semua-semuanya atau gimana tuh Pak? Ya, inginnya sih semua, Semua ya Pak ya? cuman tentunya mungkin pastinya harus bertahap ya. Iya, Satu persatu kita coba. Nah, yang pertama mungkin karena potensi yang ada itu anak-anak sekarang itu sudah pada punya handphone iya. masing-masing, sudah pada canggih. Itu akan saya manfaatkan sebagai media sarana belajar supaya anak lebih tertarik terhadap seni budaya Nah, wah gitu. kira-kira kapan nih Pak ya waktunya? Menarik sekali nih Pak. Nah, untuk waktunya ingin secepatnya, cuman saya melihat kondisi sekarang anak-anak baru selesai melaksanakan ujian akhir semester Oh gitu iya ya. iya. Nampaknya tidak mungkin. Nah, saya akan mengambil waktu nanti di semester depan mungkin ya, Iya di Pak. semester genap. Mudah-mudahan lancar gitu. Iya, mudah-mudahan lancar dan Iya. keren sekali tadi, Pak. Nah, kira-kira nih untuk melaksanakan rencana Bapak ini nih, ada tidak sih, Pak, yang bisa ikut membantu atau menguatkan komitmen Bapak ini atau rencana-rencana Bapak ini? Ah, tentunya sih ada sih ya. Di samping mungkin saya nanti akan koordinasi dengan bagian kurikulum dan kesiswaan. Mohon izin untuk saya nanti menerapkan rencana saya ini nanti mudah-mudahan mereka membantu. Kemudian ke pihak sarana juga saya ingin minta bantuan supaya jaringan internet di sekolah itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh anak-anak Iya iya, Pak. gitu. Wah, berarti ada ya, Pak, ya? Mudah-mudahan Mudahan ya. mudah-mudahan itu, jadi malah semakin semangat nih bukan hanya di seni budaya, tapi di semua ya, Pak, ya? Mudah-mudahan. Amin. Baik Pak, kira-kiranya nih sesi pertemuan kali ini tercapai tidak sih Pak? Yang tadi Bapak bingungkan itu sudah ada tidak sih Pak solusinya ternyata dari obrolan kita tadi? Ya ternyata tadi setelah ngobrol saya dengan ibu ini ya, saya terpikirkan hal-hal demikian. Ternyata solusi itu dan jawabannya ada pada diri saya sendiri mungkin ya, Iya Pak. begitu. Baik, terima kasih Bapak sudah percaya pada saya dan kita ngobrol-ngobrol aja sih Pak ya bentuknya sharing. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Nampaknya untuk pertemuan kali ini cukup, Bu. Eh, Sekali lagi saya terima kasih atas kesempatannya, Ibu sudah meluangkan waktu menemani saya untuk menyampaikan keluhan-keluhan saya nih Bu. Mudah-mudahan nanti solusi tadi yang sudah kita dapatkan itu bisa saya realisasikan gitu. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih atas kepercayaannya. Amin. Kebetulan Pak Usep tadi sudah melaksanakan praktek coaching ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bulan ya nanti setelah ini. Tapi sebelumnya nanti saya akan mereview dulu nih mengevaluasi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bulan. Jadi secara garis besarnya untuk alur tirta sih sebetulnya tadi saya sudah melihat ya, sudah tampak semua alur tirtanya sudah ada gitu ya, sudah dilaksanakan dari tujuannya. Bulan tadi menanyakan tujuan dari coaching ini apa, kemudian juga mengidentifikasi masalahnya. Pak Usep juga tadi sudah menjelaskan, sudah tampak, sudah ada gitu ya untuk identifikasi. Kemudian rencana aksi juga tadi sudah terlihat, sudah muncul rencana aksi yang akan dilakukan. Berikutnya tanggung jawab juga sudah tampak di catatan saya. Di catatan saya sepertinya sudah terconteng semua nih Bulan, Pak Wah, Usep alhamdulillah gitu. Bu. Iya, iya, Ya, iya. praktik coaching yang sudah dilakukan itu kan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Jadi di awal tadi Bulan kan tadi ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif ya. Betul. Uh, 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 Kemudian dari mendengarkan aktif
Pak Usep tadi kan, tentunya apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bulan tadi. Tadi Bulan sudah apa yang lebih spesifik yang ingin dikembangkannya adalah mendengarkan aktif. Menurut Bulan ini sudah tercapai nih gitu kan. Iya, baik, terima kasih Bu hasil observasinya, dan menurut saya sendiri pun sudah tercapai ya, karena ketika Pak Usep bercerita kepada saya, berarti kan Pak Usep perlu untuk menumpahkan ya Pak Bu ya, jadi saya berusaha untuk tidak memotong, saya berusaha untuk mendengarkan dengan baik, lalu saya garis bawahi saja hal-hal yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Usep, dan akhirnya yang disebutkan di pra itu ya Bu ya, keinginan bahwa coach saya ini mendapatkan solusinya sendiri dari hasil coaching kami tercapai. Mudah-mudahan ya begitu, seperti itu. Ya baik. Nah dari kompetensi yang tadi spesifik tadi, mungkin nanti untuk kegiatan coaching selanjutnya mau mengembangkan yang mana, kompetensi yang mana nih Bulan? Baik, untuk kegiatan berikutnya saya ingin lebih bisa mengajukan pertanyaan lagi yang lebih berbobot, supaya lebih tereksplor lagi solusi-solusinya, rencana aksinya lebih banyak lagi gitu. Oke, bagus ya Bulan ya, sangat menyenangkan sekali nih Bulan ya, sudah berhasil melakukan coaching ya. Jadi alhamdulillah nih obrolan kita hari ini ya sangat bagus sekali. Jadi semoga apa yang Bulan harapkan nanti dapat tercapai sesuai dengan keinginan yang lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.